Janganlah kita cepat-cepat, bangga bahwa saya sudah mentaati firman Tuhan. Mungkin di satu sisi yang itu iya, tapi di satu sisi yang lainnya belum. Maka sebenarnya ini tidak boleh. Tetap kita perlahan-lahan. Shalom good readers, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan. Mengucap syukur kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kembali beraktivitas. Itu semua adalah anugerah Tuhan semata-mata. Dan pada saat ini kita akan melanjutkan dari 2 Tawarikh 35 ayat 20 sampai dengan yang ke-27. Kita seringkali bangga dengan sesuatu hal yang telah kita lakukan dan kadang-kadang kita menjadi lupa diri gitu ya. Artinya kita suka menyatakan bahwa karena saya sudah punya prestasi yang sangat baik, maka saya meyakini apa yang saya akan lakukan di seputaran prestasi saya itu pasti benar. Dan inilah yang terjadi dengan Yosia. Memang ini adalah satu kisah yang cukup tragis menurut saya karena penulis Tawarikh benar-benar menyatakan bahwa ratapan mengenai kematian Yosia itu bahkan masih dinyanyikan hingga zaman setelah pembuangan. Di ayat yang ke-25. Raja yang diingat karena perbuatan-perbuatan yang salah itu harus mati karena sekali saja gagal mengikuti kehendak Tuhan. Jadi ini memang menggambarkan suatu hal yang sangat tragis. Walaupun kita sudah sukses mengikuti kehendak Tuhan yang lainnya, tetapi kalau yang satunya tidak kita ikutin, maka akan gagal semuanya. Nah, kalau kita lihat kenapa kira-kira Raja Yosia ini mau menyerang Raja Neko, padahal itu adalah ada perintah Tuhan kepada Yosia. Ada pesan Tuhan melalui Raja Neko kepada Yosia. Apakah urusanmu dengan aku Raja Yehuda? Saat ini aku tidak datang melawan engkau, tetapi melawan keluarga raja yang sedang kuperangi. Artinya memang mungkin kemungkinan besar Raja Neko ini melintasi daerah Yehuda dan dihadang oleh Yosia. Yosia sebenarnya takut karena dia tahu ketika dia bicara tentang itu, ini adalah pesannya Tuhan, maka dia menyamar gitu ya. Masih kembali lagi ya kayak kayak dulu kalau tidak salah Raja Saul ya, yang juga menyamar gitu ya. Raja Saul atau raja siapa lagi saya juga lupa malahan ya. Itu juga menyamar. Tetap saja yang namanya busur panah dan seterusnya itu kalau sudah ditembak begitu saja ya halahu alam begitu ya, bisa kena siapa saja, dan itu terjadi kepada Yosia. Dia terkena panah dan terluka parah akhirnya meninggal. Jadi memang Raja Neko itu sedang berperang dengan raja yang lainnya yaitu Raja Asyur begitu. Dan bagi Yosia, maksud saya begini, mereka sedang berperang kepada Babel untuk memperlemah Babel. Itu bersama dengan Raja Asyur kalau kita lihat konteks sejarahnya. Dan Yosia berpendapat bahwa Babel itu adalah sekutunya dia. Artinya Babel itu sewaktu-waktu bisa membantu dia. Oleh karena itu dia mencegah supaya Babel itu tidak menjadi runtuh, tetapi tetap jadi kuat. Makanya Yosia punya inisiatif untuk mencegat Raja Neko supaya tidak bergabung dengan Asyur untuk menyerang Babel. Ini yang tidak disukai oleh Tuhan, bahwa seharusnya Yosia semakin bergantung kepada Tuhan. Memang betul Yosia telah berhasil merayakan Paskah yang kemarin ya, untuk menggiring umat Tuhan supaya taat kepada Tuhan. Tetapi akhirnya Yosia juga gagal. Karena dia gagal untuk taat kepada Tuhan. Apalagi Raja Neko sudah mengatakan ini adalah pesannya Tuhan. Oleh karena itu good readers, janganlah kita cepat-cepat bangga bahwa saya sudah mentaati firman Tuhan. Mungkin di satu sisi yang itu iya, tapi di satu sisi yang lainnya belum. Maka sebenarnya ini tidak boleh. Tetap kita perlahan-lahan. Satu sisi hari ini, puji Tuhan, kita sudah taat. Besok ada tantangan lagi, kita taat. Besok ada tantangan lagi, kita taat. Sehingga sedikit demi sedikit, akhirnya kita menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Dan yang menyempurnakan itu adalah Tuhan. Bukan karena perbuatan kita semata-mata, bukan karena ketaatan kita, tetapi karena Tuhan telah menyempurnakan kita. Good readers, hari ini apapun yang akan kita rencana lakukan, mari kita taat kepada Tuhan. Mari kita kembali lagi supaya kita jangan bangga dengan prestasi yang telah kita capai dalam kerohanian kita, tetapi kita semakin rendah hati untuk semakin taat kepada Tuhan.
Have a nice day and God bless us.